A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bering salam kuruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui video pembelajaran ini, saya atau kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan ketiga ini dalam mata kuliah pengantar ekonomi syariah, yaitu yang berjudul konsep dasar ekonomi Islam. Jadi, adik-adik, seperti yang saya tugaskan sebelum-sebelumnya, adik-adik harus membaca buku pengantar ekonomi Islam yang diterbitkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Saya pikir, dan saya sudah baca, buku tersebut sangat komprehensif untuk membahas tentang pengantar ekonomi syariah. Right, yes. Konsep dasar ekonomi Islam. Jadi kalau untuk mengetahui sesuatu, kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Misalnya, kalau kita mau tahu sebuah negara itu berasaskan apa, berdasarkan apa, konstitusinya apa, maka seperti Indonesia, dasarnya adalah kita harus membaca undang-undang dasarnya. Kita harus mengerti tentang undang-undang dasar negara tersebut. Kalau di Indonesia, undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu maksudnya ada konsep yang harus kita pahami secara dasar sekali harus kita tahu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, yang pertama dalam ekonomi Islam yang harus kita tahu bersama dan harus kita sadari bersama adalah tujuan hidup. Ayo, adik-adik, selama ini tujuan hidup kita apa? Apakah tujuan hidup kita untuk kaya? Tujuan hidup kita untuk jadi pejabat? Tujuan hidup kita mau jadi apa? Ternyata ya, tujuan hidup kita menurut Islam adalah untuk bahagia. Untuk bahagia. Loh, kenapa kita tahu untuk bahagia? Ada dalam Al-Quran. Ya, selain dalam Al-Quran, kita dengar sehari-hari 5 waktu kita dipanggil untuk melakukan sholat misalnya. Apa kalimat yang mengajak kita untuk bahagia? Hayya 'alal falah. Mari orang-orang, ayo orang-orang yang menang. Atau mari kita menang. Mari kita untuk bahagia. Falah itu artinya bahagia. Jadi tujuan hidup kita itu bahagia. Makanya selalu di penghujung doa-doa kita atau doa ustadz-ustadz kita, syekh-syekh kita, kiai-kiai kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak lain tidak bukan adalah untuk bahagia. Oke? Sampai di situ saya rasa oke ya. Baik. Falah sebagai tujuan hidup. Tadi yang saya sampaikan, falah ini bahagia ya kalau dalam arti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa jadi menang itu pasti bahagia dan sebagainya. Oke? Jadi falah ini tujuan hidup kita. Itu yang harus kita camkan. Itu yang harus kita, misalnya selama ini kita tidak tahu arah tujuan hidup kita dan sebagainya. Mulai sekarang, mari kita bersama-sama
merubah mindset bahwa tujuan hidup kita adalah untuk bahagia. Jika dikaitkan dengan ekonomi, bisa saja, bukan bisa saja ya, tapi suatu kebahagiaan kita adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat kita, tentu dengan cara yang baik dan benar. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik. Maslahah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Bagaimana cara mencapai kebahagiaan itu? Yang pastinya harus ada maslahah dalam hidup kita. Maslahah itu kalau diartikan secara singkat adalah kebermanfaatan. Maslahah itu kalau kita artikan secara pendek lagi, artinya kita harus memperbandingkan, misalnya maslahah itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan mudaratnya. Jadi kebermanfaatan. Maslahah itu bagaimana kita mencapai sesuatu yang bermanfaat lebih tinggi dibandingkan kita mengerjakan atau mencapai sesuatu yang mudarat. Itu. Jadi maslahah ini sangat penting untuk jalan menuju kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mencapai maslahah? Nah, ini yang penting dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Maslahah itu bisa dicapai jika kita mengerjakan atau mengikuti yang namanya maqasidus syariah. Ada 5. Hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasal, dan hifdzul mal. Menjaga agama. Agama ini menjadi urutan yang pertama yang harus kita jaga. Walaupun dalam perjalanannya maqasid syariah ini banyak perbedaan antar ulama, tetapi yang kita atau yang kita pelajari dalam buku pengantar ekonomi Islam yang diterbitkan oleh Kenex itu dan disepakati oleh jumhur ulama, urutan pertama adalah agama. Tentu menjaga agama itu apa? Ciri-cirinya gampang saja, yaitu bertakwa. Kalau dikaitkan dengan ekonomi, apapun yang dilarang di dalam kegiatan ekonomi menurut Islam itu tidak bisa kita kerjakan. Misalnya melakukan penipuan timbangan, penipuan dalam kualitas, dan sebagainya. Jiwa, menjaga diri. Menjaga diri ini banyak juga. Misalnya secara fisik kita menjaga diri kita. Jika kita mengkonsumsi makanan A, kita akan sakit misalnya, atau kita ada masalah dengan kesehatan, tidak boleh mengkonsumsi barang A, itu kita tidak boleh, karena untuk menjaga jiwa. Menjaga akal, ya seperti adik-adik sekarang yang lagi kuliah ini termasuk menjaga akal. Ya, menjaga keturunan, ya sudah banyak normalisasi dalam menjaga keturunan ini. Bahkan mohon maaf sekali, banyak sekali case-case masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, yang misalnya MBA, married by accident, dan sudah biasa gitu. Tetapi adik-adik mahasiswa, tolong, ini bukan sesuatu yang normal. Jadi sebisa mungkin menjaga keturunan ini sesuatu yang sangat fundamental sekarang. Krisis untuk menjaga keturunan sekarang. Kenapa? Karena tadi sudah dianggap biasa. Terutama adik-adik yang sekarang lagi jauh dari orang tuanya, ngekos, ngontrak, dan sebagainya. Tolong jaga hubungan antara pria dan wanita. Yang terakhir, menjaga harta. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Islam tidak disuruh untuk miskin, tidak dianjurkan untuk miskin. Kita harus menjaga harta kita, mencari harta dan sebagainya. Rasulullah SAW itu orang yang sangat kaya, tetapi kekayaannya semua diperuntukkan untuk dakwah Islam. Oke? Jadi harta yang kita cari, kemudian dapat, kita harus jaga,
Kemudian jika mencapai nisab dan haulnya, maka kita keluarkan zakat. Jika tidak cukup nisab dan haulnya, masih ada instrumen lain seperti infak dan sedekah. Baik. Iya, apa saja permasalahan dalam ekonomi tentunya untuk mencapai kebahagiaan itu? Ketidakmerataan distribusi sumber daya. Dalam mazhab-mazhab lain dikatakan bahwa Allah sudah menciptakan atau membuat sumber daya di muka bumi ini dalam ukuran dan takaran yang pas. Tetapi permasalahannya adalah distribusi. Distribusinya tidak merata. Banyak, misalnya seperti masalah-masalah terakhir ini, katakan gula yang kita impor dari berbagai negara, itu berarti menandakan distribusi di tempat kita atau di negara kita tidak cukup. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita simsalabim langsung rata distribusinya nggak mungkin, tapi pelan-pelan terjadi kerjasama bilateral, multilateral antar negara dan sebagainya. Yang kedua, keterbatasan manusia. Pasti yang tidak terbatas hanya penciptanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini keterbatasan kita untuk mencapai kebahagiaan itu karena ada keterbatasan dalam diri kita. Tidak semua bisa kita lakukan. Tidak semua misalnya bisa dalam arsitektur. Tidak semua misalnya bisa dalam berbagai hal. Kemudian konflik antar tujuan hidup. Ini sangat-sangat kita rasakan di masyarakat kita. Ya, intinya kita jangan menjadi SMS, suka melihat orang susah atau senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Apapun itu, baik dalam beragama, baik dalam yang lain-lain. Ya. Misalnya seperti peristiwa kemarin, Paus datang ke Indonesia, harusnya kita turut senang sebagai bentuk toleransi beragama kita. Senang dalam arti bukan yang lain-lain ya. Artinya ada kunjungan dari saudara kita sesama manusia atau pemuka agama dari sahabat-sahabat teman-teman kita satu bangsa. Itu patut kita senangi. Baik. Nah, kemudian permasalahan ekonomi dan kelangkaan yang relatif. Konsumsi. Komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan masalah? Ini yang saya sebutkan tadi. Jika misalnya sesuatu hal yang kita konsumsi membuat diri kita menjadi kurang fit, sakit dan sebagainya, maka tidak harus kita konsumsi. Tapi ini menjadi masalah. Komoditas apa saja? Yang tahu adalah diri kita sendiri yang membuat kita untuk maslahah. Atau dalam perintah agama misalnya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya. Yang sudah haram tercatat, tidak perlu tafsir dan sebagainya, maka tidak boleh dimakan. Produksi, bagaimana komoditas dihasilkan agar maslahah dapat terwujud. Ya, yang harus dipikirkan itu memproduksi sesuatu barang atau jasa. Sekarang banyak ya yang disalahartikan. Artinya produk, katakan skincare misalnya. Produk ini ditujukan untuk mencapai maslahah. Masalahnya adalah manfaat untuk kulit dan sebagainya, tetapi ada zat-zat ternyata yang berbahaya di situ. Ini produsen harus aware tentang ini. Nggak bisa kalau dalam Islam. Kita harus memikirkan selain maslahah untuk kita, artinya kita untung, harus ada juga maslahah untuk konsumen kita. Yang terakhir, distribusi. Sumber daya dan komoditas didistribusikan sehingga mencapai maslahah, terutama distribusi kekayaan. Kenapa? Dalam Islam, zakat itu wajib. Salah satu instrumen dalam ekonomi syariah adalah zakat. Tetapi
sering sekali zakat yang dianggap wajib oleh umat muslim adalah zakat fitrah. Padahal ada zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian dan sebagainya. Nah, ini tidak terdistribusi. Bukan tidak terdistribusi sebenarnya, terkumpul pun tidak maksimal. Jika terkumpulnya maksimal, terdistribusinya maksimal, maka 8 mustahik itu lama-lama akan berkurang. Artinya yang mustahik akan berubah menjadi muzaki nantinya. Tetapi tentunya banyak cara ya. Nah, ini panjang penjelasannya, seperti misalnya zakat produktif dan sebagainya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika mau menyimpulkan, saya ingin menyampaikan bahwa dalam konsep dasar ekonomi Islam itu, yang pertama kali harus kita tahu adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup seorang muslim pasti bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Untuk mencapai bahagia itu kita harus mendapatkan namanya maslahah. Maslahah itu kebermanfaatan. Kebermanfaatan tentunya yang terkait dunia dan akhirat. Kita tidak cuma memikirkan dunia ini. Apakah manfaat yang kita kasih atau kita berikan akan berpengaruh terhadap akhirat kita? Itu harus kita pikirkan. Untuk mencapai masalah itu sudah diberikan jalannya, yaitu maqasidus syariah. Tujuan-tujuan dari penerapan hukum syariah atau hukum Islam, yaitu menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Penjelasannya itu sebenarnya sangat komprehensif sekali. Tapi untuk pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan itu, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk bahagia atau falah. Caranya adalah kita harus mendapatkan masalah dulu. Cara untuk mendapatkan masalah adalah melakukan atau mematuhi maqasidus syariah secara komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa selalu bahagia belajar pengantar ekonomi syariah ini. Saya harapkan dibaca lagi buku yang dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selain itu, baca juga artikel-artikel saya dalam Google Scholar saya yang membahas tentang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan yang lainnya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti melalui WA atau melalui kolom komentar dan sebagainya. Baik, demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Innallaha hibbul jamil. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.